Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana ibadatan wa tatawwu'an ila Allah subhanahu wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa nahnu al-hadirun fi hadzal majlis insyaallah minkum salatan wa salaman daimaini minal yaumil yub'atsun nasu bada wa ba'd. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Oke, yang gampangnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar. Sekali deui. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, terima kasih yang tidak terhingga kepada Kakanda Bunda Nino Warisman. Demikian juga kepada pengurus keluarga besar IKA, ada Pak Ahmad Chandra, ada Ibu Siska, dan keluarga besar Tazkiyah dari berbagai unit di sini yang tidak bisa disebutkan satu persatu unitnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya memohon untuk dibantu dengan doa dan Al-Fatihah, karena baru beberapa menit yang lalu mertua saya, ayahanda Ibu Mirna Raffi, telah berpulang ke rahmatullah. Pas ketika saya mau naik tangga sini, nama beliau adalah Dr. Raffi Ismail. Mari kita hadiahkan untuk kita Al-Fatihah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alhu jannatan maswahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma taqabbal salatahu wa siyamahu wa ruku'ahu bi fadlika wa karamika ya akramul akramin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya tidak lama lagi akan pamit, tapi sebelum pamit ingin melaksanakan tugas mengantarkan kakanda saya Bunda Nino Warisman. Bapak Ibu, hari ini Ramadan yang keberapa? 17. Kita mempelajari apa? Nuzulul Quran. Nah, sesuatu yang sangat luar biasa bagi umat Islam, bahwa umat Islam itu memiliki kekuatan yang tidak akan hancur apapun yang terjadi. Meskipun ada gempa bumi, kekuatan ini tidak akan hancur. Meskipun tentaranya ada yang kalah, kekuatan ini tidak akan hancur. Meskipun masjidnya kena tsunami, kekuatan ini tidak akan hancur. Meskipun musolanya terbawa banjir, kekuatan ini tidak akan hancur. Meskipun terkadang dalam salah satu periode umatnya lemah, bahkan bisa jadi di sebagian negara umatnya dijajah imperial, insya Allah umat Islam bisa bangkit kembali. Insya Allah umat Islam bisa bangkit kembali. Dan kekuatan itu tidak lain dan tidak bukan, Bapak Ibu, adalah Al-Quranul Karim. This is the source of power. Ini adalah sumber kekuatan umat Islam. Kenapa? Karena 15 abad yang lalu, ketika bangsa Arab adalah bangsa yang kecil, bangsa yang tidak diperhitungkan, mereka adalah penggembala kambing, tukang nganggo domba, di gurun pasir, tidak dikenal oleh Romawi dan tidak diperhitungkan oleh Persia. Tetapi subhanallah,
Dalam keadaan yang terbelakang tersebut, orang-orang jahiliyah, karena waktu itu masih jahiliyah seperti Umar bin Khattab, orang-orang jahiliyah seperti Umar masih mengubur anaknya hidup-hidup, masih orang-orang budak seperti Bilal, demikian juga Suhaib Ar-Rumi, Sa'ad bin Abi Waqqas masih dalam keadaan yang terbelakang. Datanglah 600 halaman yang bentuknya seperti ini, tapi tidak secantik ini, masih dihafal di dalam dada. Jumlahnya hanya 600 halaman. Bapak Ibu, kalau diperkecil bisa masuk ke saku. Jikalau dimasukkan dalam digital, masuk ke dalam handphone. Jikalau dihafalin, nggak perlu pakai handphone, wala pakai mushaf, langsung masuk plek ke anak-anak bangsa dan anak-anak umat, para hafid dan hufaz. Luar biasa. Tidak ada buku di dunia ini yang bisa dihafal dan yang menghafalnya segitu banyak. Dan kalau yang menghafalnya salah, bisa dikoreksi seperti Al-Quran ini. Jikalau saya baca salah, Mas Sofi akan langsung membetulkan. Jikalau Mas Sofi salah, alhamdulillah Pak Syarif hafal ayatnya, Pak Syarif akan menghafalkan. Jikalau bapak-bapak di sini ada yang membaca, kemudian yang di atas makmumnya sholat Jumat ada yang mendengar, yang di atas yang akan membetulkan. Masya Allah, tidak ada buku seperti ini di dunia kecuali Al-Quran. Dan Al-Quran yang turun ke Rasul, Al-Quran yang turun ke Abu Bakar, Al-Quran yang turun ke Umar, itu adalah Al-Quran yang sama dengan yang kita miliki. Al-Quran yang diterima Rasul, diterima Umar, diterima Abu Bakar, diterima Bilal, diterima Abdurrahman bin Auf, diterima Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan puluhan ribu sahabat yang lainnya adalah Al-Quran yang sama yang di Babakan Madan, Cadas Ngapan, Cijayanti, dan Cihampelas, Rangkas Dengklok, Banyuwangi, Pamekasan, sama semuanya. Oke, pertanyaannya, kalau dahulu 600 halaman ini sampai di tangan sahabat, itu menjadi bom atom, menjadi bom nuklir. Kenapa disebut bom nuklir? Karena mereka dahulu adalah orang-orang sederhana di gurun pasir, tidak diperhitungkan dan tidak memiliki peradaban yang berarti. Setelah turunnya 600 halaman ini, kemudian menjadi penguasa dunia. Abu Bakar masih tetap orang Arab. Bilal tidak berubah jadi putih, tetap hitam. Umar yang dahulu jahiliyah, tetap Umar itu juga dari sisi tongkrongan fisiknya. Bahkan ada sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud, itu tingginya nggak nyampe 1,5 meter. Jadi jika lo bawa pedang, pedangnya itu kena tanah, dia pun tidak bertambah tinggi. Tetapi mengapa orang-orang yang sederhana itu kemudian bisa menciptakan peradaban sampai di Mekah, sampai di Medina, sampai di Yerusalem, sampai di Turki, sampai di Kairo, sampai di Gurun Gobi, sampai di Tajikistan, sampai di Pakistan, sampai di Indonesia, sampai di Cordova, Granada, Andalusia yang kita kenal saat ini. Dalam kurun waktu yang kurang dari 50 tahun. Nah, Al-Quran ini masih ada di rumah ibu-ibu semua. Al-Quran ini masih ada di rak-rak pondok pesantren kita semua. Karena Allah sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bagaimana bunyinya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Mari bareng-bareng kita baca. 1, 2, 3. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan
Al-Quran ini dan kami juga yang akan menjaganya. Kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kamilah yang menjaganya. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur apapun yang terjadi dengan kita. Ibu bapaknya masih belum terlalu soleh, apa-apa, masih diberikan waktu untuk menjadi soleh, amin. Tapi insya Allah kita masih punya anak-anak kita yang kita harapkan lebih soleh. Kalau bapak ibunya jagoannya kulhu, pagi kulhu, siang kulhu, sore kulhu, subuh kulhu, jadinya ibu kulhu. Coba bayangkan kalau seandainya seorang pejaka dia, ada jejaka yang mau melamar anak ibu, datangnya jam 5, oke? Sementara ibu ingin tahu bagaimana baca Al-Quran calon menantu ini. Kira-kira kalau sholat maghrib disuruh jadi imam tidak? Disuruh jadi imam ya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua karena hafalnya cuma itu, qul lagi. Udah, masih selamat. Sholat maghrib dikasih kolak, dikasih makan. Karena makannya pakai sambal, sakit perut. Akhirnya dia ke belakang. Keluar dari kamar mandi, azan isya. Dek, langsung ngimamin kita aja sholat isya. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qul huwallahu ahad. Sholat isya, qul masih selamat. Katanya tolong imamin kami taraweh 20 rakaat. Ngacil kan ya anak kita nih? Masanya 20 rakaatnya atau 8 plus 3 jadi 11. Masanya semuanya pakai qul. Kira-kira jika hafalannya cuma qul, diterima jadi mantu enggak? Tanya itu. Terima jadi mantu enggak? Wah, ditolak katanya. Nah, jadi kepada para mahasiswa, mana nih mahasiswa saya, jika mau melamar, terutama di bulan suci Ramadan, banyakin hafalan Qur'annya. Minimum 11 plus 2 plus 2, berapa tuh? 2 rakaat maghrib yang kerasnya, yang rakaat ketiganya kan diam. 2 rakaat yang keras isya 4 tambah 11 berapa? 15. Mohon hafalin 15 surat. Selain kulhu, falas, binas, kafirun itu buat. Hafalin yang lain biar dianggap keren. Syukur-syukur hafalin tabarok. Kalau yang bacaannya adalah tabarok, insya Allah langsung diambil mantu. Betul kan? Tuh, betul kan? Ini di dunia, apalagi di akhirat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke yang utama. Karena Al-Quran ini begitu luar biasa, Dahulu Quran turun diterima oleh Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, itu menjadi bom nuklir dan merubah peradaban. Nah, pertanyaannya, kalau diterima sama sahabat dahulu menjadi bom nuklir, diterima orang cadas ngampar jadi mas kawin. Nah, diterima oleh orang Sentul jadi mas kawin. Nah, makanya tidak meledak. Kunaon ya? Inilah yang harus kita perbaiki. Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa terjadi seperti ini? Mudah-mudahan mulai Ramadan ini kita membiasakan baca terjemahnya. Oke, siapa di antara ibu-ibu yang sudah hatam baca? Pertanyaan gini, siapa di antara ibu-ibu, bapak-bapak yang jumlah hatamnya lebih banyak dari jumlah umurnya? Sekarang umurnya 30, hatamnya 40 kali. Banyakan umur, banyakan hatam. Banyakan umur, wah bahaya tuh. Banyakan umurnya, banyakan hatamnya.
umurnya. Masya Allah. Pak Saripudin nggak jadi bagi nih Pak, nggak jadi bagi, nggak jadi bikisan. Yang kedua pertanyaannya, siapa di antara Bapak Ibu yang sudah hatam terjemahannya? Ini terjemahannya dibaca semua dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Siapa yang sudah hatam semua terjemahannya? Waduh, luar biasa sekali, nggak perlu terjemahan. Langsung baca Qur'annya langsung paham. Nah, Bapak Ibu, sebagai pamungkas, mari kita biasakan mulai hari ini kita baca terjemahnya, kita tadaburi maknanya, dan kita mudah-mudahan secara bertahap praktekkan tahapan-tahapan dalam kehidupan kita. Oke? Kita praktekkan dalam kehidupan kita, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja yang bisa saya sharing, karena saat ini juga mungkin saya harus terbang ke Padang untuk mengejar pemakaman Ayahanda Bunda Mirna. Selamat berbuka puasa, selamat merayakan nuzulul Quran. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi syafaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bunda Neno. Demikian juga Bapak dan Ibu sekalian. Harusnya saya besok juga pamit ke Tanah Suci, tapi mungkin karena ke Padang dulu harus mundur barang 1-2 hari, dan nanti langsung itikaf insyaallah dari Tanah Suci. Kita sama-sama berdoa agar Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadanallahu wa iyyakum ila dinil haq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.